Selamat pagi Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, terima kasih telah hadir dalam pertemuan kita pada hari ini. Ini merupakan pertemuan BKB Emas. Ibu-ibu tahu BKB Emas itu singkatan dari apa? Coba apa? Iya, benar sekali Ibu-ibu. BKB Emas adalah Bina Keluarga Balita, Eliminasi Masalah Anak Stunting. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan keempat. Benar sekali. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan berdiskusi tentang cara menstimulasi perkembangan anak pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan hingga berusia 2 tahun. Nah, ibu-ibu, untuk memulai pertemuan kita pada hari ini, saya bisa minta kesediaan salah satu untuk memimpin doa. Silahkan, ada yang bersedia? Terima kasih. Ya, marilah ibu-ibu semua, sebelum kita mulai acara penyuluhan kita ini, kita membaca doa dalam hati supaya acara kita ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Membaca doa menurut keyakinan masing-masing, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ibu Yanti yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kembali, apakah ibu-ibu sudah ber-KB? Sudah. Siapa saja yang sudah ber-KB? Semuanya? Ya, semuanya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah ber-KB. Semoga KB-nya dapat terus dilakukan karena KB dapat membawa banyak manfaat bagi ibu, anak, dan keluarga. Akan lebih baik dan sangat dianjurkan untuk menggunakan metode KB jangka panjang, seperti misalnya apa ibu-ibu? Spiral, kemudian implan, susuk. Nah, bagi yang belum ber-KB, dapat melakukan diskusi dengan bidan untuk mengetahui metode KB apa yang cocok dan jangka panjang manfaatnya. Oke, kemudian ibu-ibu pada pertemuan kemarin sudah ada PR yang diberikan? Sudah. Oke. Apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang bersedia untuk menyampaikan? Pada pertemuan ketiga bulan lalu, kita mempelajari tentang PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Seperti membiasakan mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas, kemudian juga minum air yang sudah benar-benar matang untuk menghindari penyakit diare. Kemudian juga pola hidup sehat seperti ASI eksklusif untuk ibu menyusui kepada bayinya. Makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan kepada ibu hamil. Itu aja menurut saya. Oke. Ada yang bisa menambahkan ibu-ibu? Apa yang dilakukan di rumah untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat? Silahkan ibu, ada yang bisa menambahkan? Apa yang dilakukan di rumah yang sudah diterapkan dari perilaku hidup sehat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Yang sudah dilakukan di rumah, Bu, silahkan. Mengajari anak untuk BAB di Jamban. Mengajari anak untuk BAB di Jamban. Kemudian apa lagi? Tidak merokok di dekat ibu-ibu hamil atau menyusui, Bun. Tidak merokok di dekat ibu hamil dan ibu menyusui, dan juga dekat anak-anak. Kemudian ada lagi? Membersihkan puting susu, Bu, yang Iya. untuk ibu hamil. Membersihkan Dan puting menyusui. susu. Ya. Ya. Kemudian ada lagi?
Cuci Iya. tangan sebelum melakukan kegiatan apapun. Ya, benar sekali. Kita harus mencuci tangan dengan menggunakan sabun, kemudian air mengalir, kemudian kita dibiasakan untuk selalu berdoa, kemudian untuk sikat gigi setiap hari. Ibu-ibu, tadi kita sudah mengingat kembali pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita masuk pada pelajaran untuk pertemuan keempat, ibu-ibu masih ingat salam BKB Emas? Masih. Oke, kalau masih ingat, kita untuk salam BKB Emas. Ya. Berdiri boleh, berdiri, ya. Semangat ya. Masih ingat kan? Masih. Salam BKB Emas. Balita sehat. Oke, terima kasih ibu-ibu. Silakan duduk kembali. Ya, ibu-ibu, pada pertemuan kita kali ini, pertemuan keempat, kita akan membahas aspek perkembangan apa saja yang bisa dilakukan atau yang akan distimulasi pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Ibu-ibu sudah ingat 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak sampai 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Coba ibu-ibu ada yang bisa menyebutkan enggak apa saja aspek kecerdasan anak yang bisa distimulasi sejak masa kehamilan? Ada yang bisa? Memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran itu di perut ibu yang sedang hamil. Oke, memperdengarkan ayat suci Al-Quran di perut ibu yang sedang hamil. Ada lagi? Sering diajak komunikasi. Sering diajak berkomunikasi. Siapa yang mengajak komunikasi? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Jadi sering untuk mengajak komunikasi anak atau janin yang ada di dalam kandungan oleh ayah dan ibu. Apalagi mungkin ada yang bisa membantu. Mungkin pengalaman ibu-ibu sebelumnya makan makanan bergizi, kemudian vitamin. Ada lagi? Olahraga. Olahraganya yang bagaimana, Ibu? Olahraga khusus untuk ibu hamil, senam hamil. Kemudian mungkin juga ada kelas hamil, kelas ibu hamil ya. Oke. Nah, ibu-ibu, dari jawaban ibu-ibu tadi semuanya benar. Jadi sejak dalam kandungan kita sudah bisa melakukan stimulasi kepada janin yang ada di dalam kandungan. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa ayah atau ibu mengajak janin di dalam kandungan untuk bicara, kemudian memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ini merupakan salah satu stimulasi yang digunakan untuk mengembangkan aspek motoriknya. Kemudian untuk aspek komunikasinya, kecerdasannya, juga emosionalnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui sentuhan. Kalau sentuhan bagaimana ibu-ibu? Dielus-elus, kemudian melalui suara tadi diajak komunikasi, kemudian memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, untuk masa kehamilan sampai usia anak 2 tahun merupakan masa yang sangat penting untuk melakukan stimulasi kepada anak. Kenapa? Karena pada masa ini jaringan tubuh, otak, kemudian emosional anak itu baru terbentuk. Karena itu orang tua harus memastikan gizi yang cukup pada anak dengan melalui stimulasi yang tepat, yang sesuai agar anak nanti tumbuh dan berkembangnya menjadi optimal.
Baik Ibu-Ibu, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan bagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok berdasarkan kelompok ibu hamil. Nanti ibu hamil ada di sebelah sini. Kemudian kelompok ibu yang punya anak 0 sampai 1 tahun. Dan ibu yang punya anak 1 sampai 2 tahun. Silakan ibu-ibu untuk duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ibu-ibu, kita sudah berkelompok ya. Di sini semuanya memiliki anak usia 1 sampai 2 tahun. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa stimulasi yang bisa kita lakukan untuk anak 1 sampai 2 tahun, salah satunya adalah stimulasi tentang motorik. Ibu-ibu tahu motorik apa? Gerakan. Nah, di sini kita akan membahas stimulasi untuk anak 1 sampai 2 tahun untuk aspek motorik kasar. Seperti yang kita tahu bahwa motorik itu ada motorik kasar dan motorik halus. Nah, di sini kita lihat motorik kasar kepada anak yang bisa kita latih. Yang pertama adalah melatih berjalan mundur. Nah, untuk melatih berjalan mundur di sini, ibu-ibu, kita bisa menggunakan bagian tubuh yang ada pada anak yang akan kita lakukan. Misalnya, ajak anak untuk berjalan bersama. Masih dipegang atau enggak, ibu-ibu? Masih, bagi anak-anak yang belum bisa berjalan. Kalau yang sudah, bisa kita dampingi. Kemudian ajak anak untuk berjalan mundur dan berjalan menyamping. Gunanya untuk apa, ibu-ibu? Gunanya adalah untuk meningkatkan keseimbangan tubuh. Kemudian gambar yang kedua, melempar bola. Kita bisa menggunakan alat bantu dengan bola. Bola di sini boleh bola yang kecil ataupun bola yang besar, tapi tentu saja yang ringan ya ibu-ibu, dan tentu saja yang aman untuk anak. Kegiatan seperti apa yang bisa kita lakukan? Lemparkan bola kepada anak, kemudian minta ia melemparkan kembali. Sudah bisa anak-anaknya di rumah, Ibu? Bisa ya, dan anak-anak biasanya senang sekali kalau bisa bermain bola bersama orang tuanya. Manfaatnya untuk apa di sini? Satu, bisa untuk fokus, tetapi yang paling utama karena di sini kita tentang motorik kasar, di sini adalah untuk melatih otot tangan, ya. Kemudian gambar yang ketiga, bisa kita lihat apa di sini? Mengikuti garis di lantai. Di sini kita bisa menggunakan alat bantunya di rumah. Kalau ada tali rafia boleh digunakan. Kemudian kapur kalau ada silahkan. Kalau tidak ada misalnya arang di rumah, kalau yang masih menggunakan arang ya. Nah, kegiatannya seperti apa? Kita buat garis lurus pada lantai. Kemudian ajak anak berjalan mengikutinya. Jadi berjalan mengikuti sesuai dengan garis lurus. Kemudian kalau garis lurusnya sudah berhasil dilakukan anak, kita bisa melatih dengan membuat garis melengkung dan kemudian membuat
garis yang melingkar. Gunanya untuk apa di sini Ibu-ibu manfaatnya? Melatih keseimbangan, juga melatih koordinasi mata, kaki, dan tangan. Ya, Ibu Maya dan Ibu Yuni. Oke, baik. Di sini saya akan menceritakan tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di dalam cerita ini ada Ibu Asih. Di sini Ibu Asih memberitahukan kepada suaminya, "Pak, saya positif hamil." Nah, dari apa yang sudah disampaikan Ibu Asih, itu menandakan bahwa periode 1000 hari pertama kehidupan sudah dimulai sejak dari diketahuinya bahwa seorang wanita itu positif hamil. Nah, kemudian selama ibu berada pada periode kehamilan, di situ peran dari suami sangat penting ya ibu-ibu ya. Kenapa Bu itu sangat penting? Untuk menstimulasi janin, ya membantu ibu juga supaya ibu tidak kelelahan ya. Jadi di sini betul supaya ibu tidak kecapean. Di sini dalam cerita Pak Iman sebagai suami dari Bu Asih, Pak Iman juga memberikan stimulasi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kader. Stimulasinya melalui sentuhan, kemudian mengajak komunikasi. Nah, selain itu juga tentunya Pak Iman sebagai suami memberikan semangat kepada Bu Asih supaya bisa menjalani masa kehamilan dengan lancar. Nah, tidak hanya itu ibu-ibu, jadi ternyata Pak Iman pun juga menyempatkan dirinya untuk berbelanja ke pasar, untuk membeli keperluan untuk memenuhi gizi dari ibu dan anaknya. Dan tidak hanya itu, sebagai seorang suami untuk membantu istri yang sedang hamil, Pak Iman pun juga memasak, juga meringankan pekerjaan rumah seperti mencuci. Nah, dalam gambar ini kan terlihat ya, Pak Iman mengelus perut Bu Asih, menstimulasi janin untuk melakukan komunikasi bersama janinnya. Kemudian di meja makannya pun juga sudah terlihat makanan ya. Ya, tentunya pasti yang bergizi. Baik Ibu-Ibu, kita kan kebagian kelompok umur 0 sampai 1 tahun ya. Jadi dalam 1000 hari pertama kehidupan itu pada masa usia 0 sampai 1 tahun itu apa saja yang dilakukan oleh orang tua untuk bayinya tentunya kan. Nah, di sini kita pertama itu merangsang pendengarannya dulu Bu. Jadi merangsang pendengaran itu bisa lihat di sini, kita bisa merangsang itu dengan suara mulut dulu. Jadi dengan mulut ibu gitu alatnya kan. Kemudian kegiatannya tuh orang tua mengajak bayi bicara. Otomatis kan nanti anak itu bisa dengan kontak mata, berarti mereka sudah bisa berinteraksi antara orang tua dan bayi. Jadi selalu kita yang memulai untuk selalu mengajak anak untuk berbicara, berinteraksi gitu, mau ngomong apa aja gitu. Nanti lama-lama anaknya akan terangsang gitu kan. Kemudian itu manfaatnya itu untuk dengan kita menggunakan pendengaran dengan mulut itu meningkatkan fungsi pendengaran anak. Jadi anak itu dari awal sudah dilatih pendengarannya dengan suara dari ibunya gitu. Nah, kemudian dengan suara tangan. Misalnya kita kan suka tepuk-tepuk tangan ya Bu ya. Nah, kemudian apa lagi Ibu kira-kira kalau kita dengan pendengaran suara tangan itu dengan apa? Iya, jentik-jentik ya, itu anak itu kan pasti udah mendengar ya, itu adanya suara. Nah, kegiatan ini betul Bu, dengan jentik-jentik itu kan suaranya keluar tuh ya. Kira-kira manfaatnya gimana Bu untuk anak? Kalau kita ngasih suara dari suara suara jentik tadi gitu ya. Kemudian dengan yang ketiga itu pendengaran dengan cara giring-giring, kita pakai permainan. Mungkin kan kita pasti udah punya lah ya yang kerincing-kerincing ya, kerincing-kerincingan itu. Nah, kerincing-kerincingan itu
bisa juga dengan diisi beras atau apa gitu kan. Kalau kita nggak punya kerincing, botol diisi biji-bijian kan juga ada menimbulkan bunyi ya Bu ya. Nah itu manfaatnya, jadi ibu juga bisa berinteraksi dengan anak untuk itu. Misalnya gini, kerincing-kerincingnya itu diarahkan jauh gitu. Jadi anak itu akan mendengar, mencari suara kerincingan tersebut. Jadi ya, jadi itu kan tidak monoton langsung di depan anaknya. Jadi kita alihkan. Jadi anak itu pasti nyari dari mana itu sumber suara tersebut. Nah itu Bu mungkin latihan stimulasi yang harus kita lakukan untuk anak kita sedini mungkin di rumah. Ya Bu ya. Pertama kita pegang pangkal paha adik, kemudian kita menggunakan jari jempol, kita urut telapak kaki ke bawah, kemudian ya. Yang kedua pijat kaki. Pijat kaki ini kita angkat kedua pahanya dengan kedua tangan, kemudian kita ambil dari bagian dalam paha. Kita urut ke bagian keluar, kita urut keluar. Lakukan sampai bayi merasa nyaman, kemudian kita pindah lagi di sebelahnya. Dari dalam paha ya Mama. Yang ketiga pijat perut. Bisa dalam keadaan begini, bisa juga dalam keadaan yang telentang. Jadi kita punya tangan di perut bayi, kemudian ini kita punya jempol. Kemudian yang keempat pijat dada. Di dada kita dapat menggunakan dua tangan. Putar di bagian dada. Kita ambil di bagian tengah. Praktek pijat bayi ini untuk bagian perut dan dada, bajunya bisa dilepas. Kemudian bisa gosok minyak. Kemudian pastikan tangan dalam keadaan bersih dan kuku dalam keadaan pendek sehingga tidak menyebabkan iritasi pada kulit bayi. Jadi seperti ini di bagian dada. Kemudian untuk bagian lengan, untuk bagian lengannya sama seperti tadi yang bagian paha, kita urut dengan satu arah. Kemudian bagian lengannya sebelahnya juga bisa juga dengan dua tangan sekalian. Setelah itu, yang bagian yang keenam adalah bagian muka bayi. Pastikan kondisi adik dalam keadaan yang nyaman. Kita urut di bagian alisnya, di kelopak. Beberapa kali, kemudian kita pindah, kita putar melingkar sampai ke pangkal hidung, dekat hidung. Senyum-senyum juga ya Mama supaya si bayinya tidak takut. Bagian yang terakhir bagian punggung. Bagian punggung ini berarti si anak boleh didudukkan begini atau boleh di belah kiri tengkurap. Seperti ini ya, Bapak Mama. Kurang lebih seperti itu. Ya, ibu-ibu, kita tadi sudah berdiskusi di kelompok masing-masing. Stimulasi apa saja yang bisa kita lakukan atau bisa kita berikan pada ibu hamil,
kemudian yang punya anak usia 1 sampai 2 tahun, 0 sampai 1 tahun, kemudian 1 sampai 2 tahun. Untuk masa kehamilan ketika bayi di dalam kandungan, apa saja stimulasi yang diberikan ibu-ibu? Stimulasi yang diberikan tuh seperti lagi hamil tuh perutnya dielus-elus, diajak komunikasi antara ibu sama ayahnya, terus mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, makanan yang bergizi gitu. Ibu hamilnya juga harus banyak istirahat yang cukup, tidak boleh stres gitu. Jadi ada dukungan dari suami juga, dari keluarga juga gitu. Ya, benar sekali Ibu. Dalam masa kehamilan kita bisa menstimulasi anak untuk aspek kecerdasan, kemudian juga aspek komunikasi dengan cara mengajak komunikasi atau mengajak bicara anak yang ada di dalam kandungan. Untuk anak usia 1 sampai 2 tahun, Ibu, stimulasi apa saja yang bisa kita berikan? Motorik halus seperti anak memindahkan makanan ke tempat makanan yang lain atau mengumpulkan mainan ke tempat mainan yang ini. Jadi motorik halus untuk jari jemarinya gitu, melatih. Ya, selain motorik halus ada lagi tadi yang sudah kita pelajari. Motorik kasar, melatih berjalan mundur. Ya, melatih berjalan mundur. Terus melempar bola untuk melatih otot tangan. Melempar bola untuk melatih otot tangan. Mengikuti garis yang ada di lantai. Mengikuti garis yang ada di lantai untuk melatih keseimbangan. Untuk melatih keseimbangan. Ada lagi tadi yang kita pelajari dari Komunikasi pasif. Komunikasi pasif. Apa saja itu, Ibu? Melakukan perintah sederhana. Melakukan perintah sederhana. Contohnya, Ibu? Misalnya dipanggil atau suruh ngambil mainannya. Oke, ya. Ada lagi, Bu? Cukup. Cukup. Komunikasi. Kemudian aspek apa lagi tadi yang sudah kita pelajari? Kecerdasan. Kecerdasan, ya. Seperti membuat coret-coretan. Membuat coretan. Dan menikmati bacaan-bacaan gambar seperti itu. Ya. Ya, itu aja. Itu untuk anak usia 1 sampai 2 tahun. 0 sampai 1 tahun, maaf. Kemudian untuk 1 sampai 2 tahun, ya. Kalau untuk anak usia 0 sampai 1 tahun, iya, tadi kita dari 0 sampai 1 tahun merangsang pendengaran. Contohnya dengan suara mulut, yaitu kegiatan orang tua mengajak bayi berbicara dan bernyanyi. Jadi manfaatnya itu untuk meningkatkan fungsi pendengaran pada anak. Gitu. Jadi stimulasi melalui pendengaran. Kemudian apalagi, Ibu? Menstimulasi anak dengan suara tangan dari kedua orang tua. Jadi contohnya membuat suara dengan tangan, dengan bertepuk tangan atau dengan menjentik-jentikan tangan ke Manfaatnya anaknya. untuk apa itu, Ibu? Meningkatkan fungsi pendengaran anak, Ibu. Meningkatkan fungsi pendengaran anak. Ada lagi tadi yang dipelajari? Merangsang penglihatan dengan cahaya lampu. Jadi anak nanti bisa itu melatih sel-sel otaknya, sel-sel otak bagian penglihatan. Sel-sel otak bagian penglihatan dengan cahaya lampu. Oke, sudah Ibu-ibu? Jadi itu semua tadi yang sudah kita pelajari, stimulasi apa saja yang bisa kita berikan untuk janin di dalam kandungan anak usia 0 sampai 1 tahun dan anak usia 1 sampai 2 tahun. Aspek yang bisa kita kembangkan adalah untuk motorik kasar, motorik halus, kemudian komunikasi pasif, komunikasi aktif, dan kecerdasan. Ya, terima kasih Ibu-ibu. Ternyata materi kita pada hari ini, apa yang sudah kita pelajari sudah dipahami oleh ibu-ibu semua.
untuk selanjutnya karena diskusi kita sudah selesai dan kita semua sudah memperoleh pelajaran dari diskusi kita, kita sekarang akan bermain-main. Permainan apa? Ular tangga. Kita akan bermain ular tangga. Nah, untuk permainan ular tangga ini kita akan bagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok seperti bulan lalu saja. Oke, kalau begitu kita bagi berdasarkan kelompok seperti pertemuan sebelumnya. Silakan ibu-ibu untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Sudah siap ibu-ibu? Sudah berada di kelompoknya masing-masing? Sudah. Untuk aturan permainannya sudah tahu semua ya? Oke, kalau sudah tahu silahkan dimulai untuk kelompok 1 ya. Ya, lanjut. Dengarkan ya ibu-ibu, ini ada pertanyaan. Kemampuan motorik kasar salah satunya ditunjukkan dengan anak umur 2 tahun sudah bisa memegang sendok dan menyendok nasi yang ada di piringnya. Benar atau salah? Benar? Ya. Jawabannya salah. Ya, tunggu dulu. Nah, yang benar adalah anak memegang sendok merupakan kemampuan motorik halus. Jadi kalau salah hukumannya apa? Mundur 2 langkah. Ya, harus dari awal ya. Oke, sekarang kelompok 3. Kayaknya favoritnya yang kedua ya. Oke. Membacakan dongeng saat masa kehamilan itu adalah komunikasi aktif atau komunikasi pasif? Ya, pasif atau aktif? Pasif. Oke. Jawabannya benar ya. Kalau benar berarti maju 4 langkah. Tuh, 2, 3, 4. Yeay. Silakan dibaca. Ada Nah, 3 dibaca dulu. Membaca buku cerita untuk si kecil dapat dimulai sejak janin berusia 6 bulan dan mulai mengenal suara, terutama detak jantung ibu. Manfaatnya yaitu mempererat hubungan batin, meningkatkan kemampuan bahasa sejak dini, dan meningkatkan kecerdasan bayi. Berarti kelompok 1 lagi ya. 6, kelompok 1. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Coba dibaca itu. Ibu sedang menyusui bayi sambil menggunakan HP. Ya.
Jadi hasilnya bayi tidak mendapatkan stimulasi kasih sayang yang optimal. Jadi nggak boleh ya. Kelompok selanjutnya. Ya, kelompok 2 ya. Tiga, 4, 5, 6. Enggak ya. Satu lagi. Ya, lakukan salam. Salam BKB Emas ya. Salam BKB Emas. Orangku hebat, berduta sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Ore. Sudah? Kelompok 2 ya. Ini 1 apa 2? 3. 1, 2, 3. Membaca buku cerita untuk si kecil dapat dimulai sejak janin berusia 6 bulan dan mulai mengenal suara, terutama detak jantung ibu. Maka hasilnya, manfaatnya yaitu mempererat hubungan batin, meningkatkan kemampuan bahasa sejak dini, dan meningkatkan kecerdasan bayi. Ibu-ibu, tadi kita sudah bermain ular tangga. Asik nggak permainannya? Setelah kita bermain ular tangga, apa yang dirasakan? Senang. Kemudian, ada yang nggak senang nggak? Ada manfaatnya. Oke, kalau begitu saya ingin menanyakan manfaat apa atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari permainan ular tangga tadi? Tidak boleh menyusui sambil bermain handphone untuk si ibu. Tidak boleh menyusui sambil menggunakan handphone. Banyak nggak hal tersebut yang kita temui sehari-hari? Banyak sekali. Ibu-ibu asik bermain handphone sementara sedang menyusui anaknya. Apalagi? Membacakan buku cerita atau dongeng sejak janin berusia 6 bulan. Ya, untuk kecerdasan bayinya. Membacakan cerita atau dongeng sejak janin berusia 6 bulan untuk menstimulasi atau merangsang kecerdasannya. Kemudian ada lagi tadi dari kelompok yang berbeda. Anak usia 2 tahun tidak berhenti menangis, lalu orang tua membentaknya, jadi anaknya nanti trauma. Ya, jadi kita tidak boleh membentak anak karena itu akan psikis dari anak tersebut. Mempengaruhi psikis anak dan menyebabkan anak menjadi trauma. Ada lagi? Satu kelompok lagi nih. Tadi ada 4 kelompok. Mendengarkan musik pada janin usia 6 bulan, manfaatnya untuk perkembangan stimulasi otak bahasa pada usia anak. Untuk menstimulasi kemampuan bahasa pada anak. Stimulasi pada janin usia 6 bulan ya. Oke. Terima kasih tadi sudah menyampaikan beberapa hal, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari permainan ular tangga ini. Jadi saya akan mencoba untuk menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah stimulasi sejak kehamilan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Misalnya dengan mengajak janin berbicara, kemudian mendengarkan musik dan sentuhan pada perut ibu hamil. Jadi sentuhan atau ulusan pada perut ibu hamil juga sangat membantu stimulasi untuk janin di dalam kandungan. Kemudian untuk bayi yang baru lahir, stimulasi ini harus terus dilanjutkan dengan mengajaknya berbicara, bercerita, membaca buku, membaca ayat suci,
Kemudian juga akan sangat baik jika melakukan pijat bayi. Ibu-ibu di sini sudah ada yang tahu tentang pijat bayi? Belum? Taunya yang di perut. Ya, jadi fungsinya pijat bayi adalah untuk menstimulasi atau merangsang titik-titik pada urat saraf bayi. Kemudian yang satu lagi adalah pada masa 1000 hari pertama kehidupan, orang tua perlu melakukan stimulasi agar tumbuh kembang anak menjadi optimal. Jadi stimulasi ini dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun. Bukan berarti nanti selanjutnya tidak dilakukan stimulasi, tapi stimulasi tetap dilakukan. Karena stimulasi ini sangat penting untuk membantu tumbuh kembang balita secara optimal. Ibu-ibu, kalender pengasuhannya dibawa ya? Dibawa. Di sini kita selalu mengingatkan untuk selalu mengisi kalender pengasuhan setiap hari. Coba ibu-ibu yang sudah mengisi kalender pengasuhannya, bisa dilihat lauk pauk hewani. Oke, ini yang bulan Februari. Jadi ini diisi setiap hari sesuai dengan harinya ya ibu-ibu ya. Ya, kita melakukan kegiatan apa misalnya untuk menstimulasi anak. Misalnya mendorong anak untuk mau berjalan dengan cara meletakkan mainan agar mau mengambilnya. Kemudian melatih anak untuk melaksanakan perintah sederhana. Seperti di sini ya Bu. Misal, tolong ambilkan buku atau tolong ambilkan mainan. Kemudian di checklist. Kalendernya sudah digantung ya Bu ya ini. Digantung di tempat yang mudah terlihat supaya kita selalu ingat untuk mengisi kalender pengasuhan setiap harinya. Setiap kita melakukan aktivitas, kemudian setiap kita melakukan stimulasi kepada anak. Kalender pengasuhan ini membuat kita akan selalu ingat untuk melakukan stimulasi, kemudian juga untuk melakukan hal-hal yang bisa membantu perkembangan anak secara optimal. Oke. Kemudian kita untuk menyampaikan tugas rumah. Kalau pertemuan sebelumnya tugas rumahnya sudah kita lakukan. Kemudian tugas rumah pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menyampaikan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini kepada anggota keluarga lainnya di rumah. Jadi ibu-ibu bisa menceritakan kepada Bapak di rumah apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kemudian bersama-sama melakukannya di rumah. Kemudian yang kedua, kita mempraktekkan stimulasi pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa dalam kehamilan sampai usia 2 tahun. Yang ketiga, mempraktekkan pijat bayi. Dan yang keempat adalah untuk selalu mengisi kalender pengasuhan. Sudah ya ibu-ibu, itu tadi PR yang harus kita lakukan di rumah setelah pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan kita selanjutnya, kira-kira kita akan laksanakan pada hari apa atau tanggal berapa? Tanggal 7 Juni. Tempatnya di mana? Di sini lagi aja ya. Oke. Nah, untuk memberitahukan kepada ibu-ibu yang lain siapa nanti yang akan menjadi relawan untuk menginformasikan. Ibu Nina ya. Ya, Ibu Nina nanti tolong diinfokan kepada ibu-ibu lainnya bahwa kita akan melakukan pertemuan ke-5 pada tanggal 7 Juni di rumah Ibu Sari ya. Ibu-ibu, pada pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-5, materi kita adalah meningkatkan peran ayah dan anggota keluarga lainnya
pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Nah, untuk pertemuan kelima nantinya akan baik sekali kalau para ayah atau ayahnya bisa diajak ikut serta pada pertemuan itu. Ada yang mau ajak suaminya atau ayahnya? Ada ya, sepakat ya, nanti ayah-ayah, para ayah atau para suami diajak untuk hadir pada pertemuan selanjutnya. Ya, ibu-ibu, tidak henti-hentinya atau tidak lelah-lelahnya kita selalu mengingatkan untuk ber-KB, ya. Jika ada tetangga atau saudara ibu-ibu yang belum ber-KB, bisa untuk diberikan motivasi supaya bisa mengikuti KB, bisa untuk memakai KB. Ibu-ibu pernah dengar istilah 4T atau sebutan 4T? Sudah ya. Yang pertama T-nya adalah terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Jadi fungsinya KB adalah untuk menghindari resiko 4T tersebut. Nah, sebelum kita akhiri, kita salam BKB Mas dulu. Ya, 2 kali apa 3 kali? Salam BKB Mas. Sekali lagi ya. Salam BKB Mas. Terima kasih ibu-ibu untuk waktunya dan juga semangatnya pada hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Sekarang gantian, ibu siapa yang mau memimpin doa? Ayo Ibu Nani di depan untuk memimpin doa penutup. Terima kasih ibu-ibu untuk hari ini acara kita selesai. Kita tutup dengan baca doa. Alhamdulillah, hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih Ibu Nani. Dan jangan lupa ibu-ibu untuk hadir pada pertemuan berikutnya dengan mengajak suami, mengajak ayah. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.